Au! Ciara memegangi keningnya yang terasa sakit akibat sentilan De. Dia mengusapnya perlahan-lahan sambil menatap pria yang ada di hadapannya. Kok Cia disentil sih, Om? Salah Cia apa? Mendengar itu, De mengangkat wajahnya, menatap Ciara dengan tatapan membunuh. Salahkan pikiran kotormu itu. Ketusnya lalu melengos, mengalihkan pandangan matanya ke arah jendela. De memerhatikan suasana di luar sana. Matahari bersinar begitu cerah, dengan langit membentang biru, hingga memberikan kesan ceria. Cia kan cuma. Jangan mengelak. Introspeksi dirimu dengan benar. Kamu itu seorang wanita, yang benar saja sampai mau memeriksa bagian tubuhku yang terlarang, ucap De panjang lebar, tanpa menatap wajah Ciara. Bisa gila dia lama-lama kalau terus-menerus berdekatan dengan Ciara. De menyedikepkan kedua tangan di depan dada. Mencoba mengembalikan suasana hatinya yang sempat berantakan gara-gara gadis yang sedang memijat kakinya. Bahkan sampai saat ini, De masih merasakan sakit pada pinggangnya. Namun, Ciara tetap kukuh. Yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Lagi pula tadi kan ia hanya menatap gundukan yang ada di balik kain celana milik De. Lalu apa salahnya? Memang salah Cia di mana? Setiap orang kan punya rasa penasaran, apa Cia tidak boleh memilikinya? Gumam gadis cantik itu menggerutu. Ciara terlihat cemberut, bibir kecilnya maju dengan alis yang menaut menjadi satu. De meliriknya sekilas, ia mendengar samar-samar gumaman Ciara, tetapi De lebih memilih untuk diam saja. Akan tetapi pilihan De sepertinya salah, sebab belum ada beberapa menit, Ciara kembali memanggilnya. Om. De menghela nafas panjang lalu memutar bola matanya jengah. Merasa bosan meladeni tingkah kucing dekil satu ini. Apa? Cia perhatikan Om selalu bicara dengan keras, memangnya sifat Om seperti itu ya? Tanya Ciara, merasa penasaran kenapa De tidak pernah bicara pelan-pelan. Terlebih saat bersamanya. De menelan ludahnya kasar, dia bingung sendiri untuk menjelaskan pada Ciara. Kalau dia bicara dengan nada keras, itu artinya dia tengah kesal. Akan tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan seperti itu? Sedangkan orang yang suka membuatnya kesal adalah gadis di depannya ini. Sepertinya memang sifat Om ya, kelihatan sih dari mukanya, ucap Ciara setenang mungkin, bahkan ia tersenyum tanpa beban. Padahal dia sudah berhasil membangunkan ular derik yang baru saja berhenti menggeram. De mengepalkan tangannya, lalu membuat gerakan ingin meremas wajah Ciara. Kudek, kau ini. De gemas sendiri, dia sampai mengeratkan gigi depan saat memanggil Ciara dengan sebutan yang dia buat. Bukannya merasa bersalah, gadis cantik itu malah nyengir seperti kuda. Hati-hati, Om. Hati-hati apa maksudmu? Tanya De dengan wajah yang sudah tak dapat dikondisikan. Dia menegakkan badan dan menatap Ciara yang selalu bersikap tenang. Ciara terkekeh kecil, seperti menertawakan sesuatu yang lucu. Dia mendekat ke arah De lalu berbisik. Hati-hati pasiennya kabur, abis dokternya galak. De langsung mendelik. Dia menatap Ciara seperti seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. De mengulurkan tangan ingin meraih tubuh gadis cantik itu, tetapi sayang dia kalah cepat. Ciara lebih dulu bangkit dan menatap De yang sudah seperti kesetanan. Cia, panggil De dengan sangat geram. Nafas pria itu terdengar memburu, dengan deru yang begitu hebat. Ampun, Om. De hendak bangkit. Otomatis hal tersebut membuat Ciara refleks. Ampun, Om. Teriaknya sambil berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan sang singa jantan. Berak. Ciara menutup pintu ruangan De dengan cukup keras. Gadis itu terlihat ngos-ngosan dengan dada yang naik turun. Sementara di dalam sana, De tak mau menyerah. Dia menggapai gagang pintu hendak mengejar Ciara.
Namun, usaha De sepertinya gagal karena pintu kembali terbuka dan menyapa wajah tampannya. Buk! De terjungkal dan merasakan pucuk hidungnya yang terasa sangat sakit. Hingga tanpa sadar keluar darah segar dari sana. De mengusapnya perlahan dan kembali mengeratkan gigi depan. Ci! Hei, De! Kamu kenapa? Tanya Bi, saudara kembar pria tampan itu dari balik celah pintu. Mendengar suara yang begitu familiar di indera pendengarannya, De langsung mengatupkan bibir, lalu menatap Bi yang baru saja datang. Sial! Ternyata bukan kucing dekil itu. De, kamu kenapa? Tanya Bi, mengulang pertanyaan yang sama. Dia langsung mengerutkan alis saat melihat darah segar terus mengalir dari lubang hidung saudara kembarnya itu. De bergeming, dia tak menjawab pertanyaan Bi, ia lebih memilih berjalan ke arah meja kebesarannya dan meraih beberapa lembar tisu. Bi menatap pria duplikatnya dengan tatapan heran. Tanpa dipersilahkan duduk, Bi sudah lebih dulu menghempaskan tubuhnya di sofa. Sedang apa kamu di sini? Tanya De sambil menyeka darah yang mengalir dari hidungnya. Dia sedikit menengadah, lalu menatap Bi yang mulai berlaku seenaknya. Aku sedang mengantar teman berobat, kebetulan ini rumah sakitmu, jadi aku mampir, jawab Bi seraya mengunyah makanan milik saudara kembarnya. Lagi pula kamu ini kenapa sih? Aneh, berdiri kok di belakang pintu. De menelan ludahnya kasar, tidak mungkin ia bercerita tentang masalah Ciara. Hingga akhirnya De hanya menggeleng kecil. Memilih untuk diam 1000 bahasa. Bi tak ambil pusing, dia hanya angkat bahu lalu bangkit untuk meraih telepon rumah sakit. Halo, tolong bawakan aku minum ke ruangan dokter De. Jus jeruk seperti biasa. Ucap Bi, lalu menatap saudara kembarnya. Kamu mau pesan minum tidak? Lagi-lagi De hanya menggeleng, dia sedang tidak ingin apa-apa sekarang. Karena tak ada pasien, De mengistirahatkan tubuhnya yang masih terasa pegal dengan duduk di kursi kebesarannya. Hei, kamu ada masalah? Kenapa wajahmu kusut seperti itu? Tanya Bi, dia mendudukkan dirinya di ujung meja sambil menatap wajah De dengan seksama. Tidak ada, Bi. Aku hanya sedikit pusing, gara-gara kamu buka pintu sembarangan. Kamu menyalahkan aku? Jelas-jelas kamu yang salah. Sudahlah, Bi. Aku sedang tidak ingin berdebat, tukas De, merasa lelah sendiri. Dia menyandarkan tubuhnya di punggung kursi dengan menghela nafas panjang. Berharap akan sebuah ketenangan. Bi mengerutkan keningnya, pasti ada sesuatu yang tidak beres, sebab De tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Hingga tak berapa lama kemudian, seseorang mengetuk pintu ruangan De. Pria yang sedang menunggu minumannya itu langsung menyuruh seseorang itu untuk masuk. Sementara di luar sana, Ciara sudah gemetar. Apa setelah ini dia akan dimarahi habis-habisan? Dia meraih gagang pintu dengan ragu, memutarnya dengan sangat pelan sampai nyaris tak menimbulkan suara. Ciara menghela nafas yang sudah ditahannya mati-matian. Dia sedikit mendorong pintu, hingga menyisakan sebuah celah. Dari sana Ciara bisa melihat ada 2 orang di dalam ruangan tersebut. Dek! Jantung Ciara seperti akan merosot, saat kedua pria itu menoleh ke arahnya. Bahkan minuman yang ada di tangannya hampir saja terjatuh, akibat dia terlalu terkejut. Om. Bi menatap wajah Ciara dengan seksama. Gadis cantik itu terlihat pias, dengan peluh yang mengucur deras. Tanpa sadar, Bi menikmati raut wajah Ciara, dia tersenyum kecil. Hei, ada apa, Nona manis? Mendengar itu, Ciara semakin gelagapan. Dia mundur 1 langkah dengan tubuh yang terasa kaku. Sementara mulutnya menganga menyaksikan 2 orang yang tampak sangat mirip,
tetapi memiliki cara bicara yang berbeda. Bi melirik De yang sudah memasang wajah malas. Pria berjambang lebat itu menatap Ciara sedikit sayu, seolah kehabisan tenaga untuk meladeni gadis barbar itu. "Masuklah," ketusnya. Sesuatu yang membuat Ciara tersadar bahwa pria yang sudah menolongnya adalah pria yang tengah duduk dan memiliki wajah sedikit seram. "De, jangan ketus-ketus dengan seorang wanita. Apalagi dia terlihat masih sangat kecil." "Haish, itu tidak berlaku padanya. Dia itu kucing dekil, gadis paling aneh yang pernah kutemui. Kamu belum mengenalnya saja. Kalau sudah kenal pasti membuatmu sakit kepala," jawab De, tanpa sadar berbicara banyak tentang Ciara. Dia melengoskan wajah, sementara Ciara sudah senyum-senyum. Tuh kan, De tidak akan mungkin bisa marah padanya. Pria itu hanya gemas. Ya, karena Ciara menggemaskan makanya De selalu berbicara dengan keras. "Masa sih? Kamunya saja kali suka sensi." "Betul itu, Om," timpal Ciara setelah menaruh gelas di atas meja. "Om." Beobi mengulang panggilan Ciara. "Kamu bisa dengar sendiri, dia menyebutmu apa?" Seru De dengan menggebu, membuat Ciara merasa terpojokkan oleh dua orang pria yang ada di hadapannya. Kenapa dia selalu salah? Padahal dia memanggil semua orang sesuai porsi wajah. "Muka kalian kan memang seperti om-om," kok protes ke Cia sih. Astaga, bocah satu ini. Karena sudah benar-benar merasa geram, De bangkit dan mendekat ke arah Ciara. Dia tak tahan lagi hingga akhirnya, letak. Ciara kembali mendapat sentilan dari De. Gadis cantik itu mengaduh, dan refleks memegang dahinya. "Sakit, Om. Makanya jangan bicara sembarangan." Tapi salah Cia apa? Pikir saja sendiri. Kenapa Cia disalahkan terus, tapi tidak diberitahu letak salahnya? Itu namanya Om egois. Orang tua harusnya menjadi contoh untuk anak kecil. Mendengar itu, De langsung melotot tajam. Dia mengangkat kedua tangannya, ingin sekali meremat isi kepala Ciara. Namun, pada saat itu keduanya disadarkan oleh sebuah tepuk tangan. De dan Ciara kompak menoleh ke arah Bi yang sudah tersenyum kecil. Pria tampan itu menjetikkan jari, lalu menunjuk kedua orang yang ada di hadapannya. "Kalian cocok." Sontak saja De dan Ciara langsung melebarkan kelopak mata masing-masing. Mereka saling tatap lalu mengetuk-ngetuk kepala dan meja. "Amit-amit dapat bocah. Amit-amit dapat orang tua."